Ya, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-8 pertemuan 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul komunikasi konstruksi. Sebelum berlanjut ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dimas Basyar Agil, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Fadil Hasif, yang ketiga ada Rehan Oktaviano. Oke, bisa di next. Jadi di sini kita akan membahas bab 1 pendahuluan. Ya, bisa di next lagi. Oke, latar belakang. Latar belakang, tantangan berkomunikasi proyek konstruksi lingkungan. Sering menggunakan kapal dan kedir gantaraan, industri konstruksi adalah alat satu sektor berbasis proyek tertua dan paling mapan. Kegan dan Turner 2003. Memang meskipun ada 100 tahun terakhir industri ini sudah berkembang berdasarkan industri berbasis kerajinan yang mayoritas sebagai sektor jasa, produksi, dan manufaktur yang majemuk. Unit operasi dasarnya sebagai akbar permanen berubah proyek dan sementara konstruksi sudah mengadopsi inisiatif baru dan inovatif. Misalnya peningkatan pemanfaatan pabrik dan konstruksi volumetrik pada luar lokasi. Kebanyak sekali tingkat evolusinya dalam akhirnya dipengaruhi sang hambatan produksi berbasis lokasi. Lantaran sebagian akbar industri terus menciptakan pada tempat pendekatan berbasis proyek permanen sebagai alat satu cara menyatukan majemuk, koleksi kerajinan, staf profesional, dan manajerial lokasi yang berbeda. Orang-orang ini akan bekerja secara kolektif buat ketika yang singkat sebelum mereka bubar buat bekerja dalam bisnis lain. Di latar belakang ini, kelompok kami mempunyai subbab ada 4. Yang pertama sifat kerja berbasis proyek, yang kedua karakteristik proyek, yang ketiga karakteristik proyek konstruksi orang dan proses, yang keempat komunikasi penting organisasi konstruksi. Yang pertama sifat berbasis proyek. Selama bertahun-tahun, praktik komunikasi yang tidak baik sudah diakui menjadi faktor pembatas yang berfokus pada industri konstruksi. Di Inggris Raya, serangkai laporan yang ditugaskan pemerintah sudah mencaci maki industri lantaran ketidakmampuannya buat berkomunikasi secara efektif, baik secara internal juga eksternal. Selama 2 dasawarsa terakhir, Politex Manajemen sudah menguraikan prosedur komunikasi yang lebih efektif menjadi rute menuju konsep ideal organisasi pasca modern. Namun, terdapat kekurangan bukti buat merogoh pendekatan tersebut pada industri konstruksi. Sebaliknya, konstruksi sepertinya sudah mengabaikan poli obat mujarab komunikasi yang dianut buat ekonomi berbasis pengetahuan. Memang terlepas berdasarkan prevalensi laporan dan komentar retoris seputar kebutuhan buat menaikkan kinerja komunikasi yang sebenarnya terdapat sedikit peningkatan konkret pada kinerja komunikasi pada beberapa tahun terakhir. Yang kedua ada karakteristik proyek. Yang seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pertama dan terutama industri konstruksi merupakan industri berbasis proyek. Proyek merupakan bisnis ada internim yang dilakukan buat membentuk produk atau jasa yang unik. Ini menyimpulkan bahwa setiap proyek akan menaruh serangkaian tantangan dan konteks yang tidak selaras yang wajib dikelola menggunakan hati-hati buat mencapai output yang sukses. Mewujudkan ini butuh waktu untuk beliau mendefinisikan sebuah proyek menjadi melemahkan perkembangan struktur komunikasi yang efektif. Ini pula mengeksplorasi bagaimana sifat fisik, kontrak, budaya, dan temporal proyek konstruksi bertindak menjadi kebisingan yang mengganggu kemanjuran proses komunikasi pada industri. Bab ini karena bertindak menjadi latar belakang kontekstual buat residu kitab ini pada mana metode buat memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan mengatasi kendala dan hambatan ini dieksplorasi. Yang ketiga ada karakteristik proyek konstruksi orang dan proses. Kegiatan proyek konstruksi sangat beragam.
mulai dari pembangunan, perumahan sederhana, hingga proyek infrastruktur yang sangat kompleks. Namun, semua jenis proyek konstruksi, terlepas dari ukuran dan kompleksitasnya, memiliki beberapa karakteristik umum yang memerlukan elaborasi mengingat dampaknya terhadap proses komunikasi. Beberapa fitur ini membuat industri lebih kompleks dan sulit untuk dikelola daripada sektor berbasis proyek lainnya. Fitur-fitur ini diringkas oleh Lusamur et al. 2003. Selanjutnya, komunikasi penting untuk organisasi konstruksi. Komunikasi mungkin adalah komponen kehidupan organisasi yang diterima begitu saja. Namun, berarti eksklusif pada organisasi yang kompleks, misalnya tantangan unik yang disebabkan sang aktivitas konstruksi, ini mengharuskan perusahaan buat menyeimbangkan persyaratan proyek menggunakan prioritas organisasi mereka dan asa individu karyawan. Seperti yang akan dieksplorasi pada semua kitab ini, ketidakmampuan industri buat mengelola proses komunikasi seputar tantangan ini yang sudah mengakibatkan poli perkara tak pernah mati yang mengganggu industri waktu ini. Praktik komunikasi yang jelek dan kegagalan buat mengatasi jenis kendala yang dibahas pada atas bisa mempunyai konsekuensi yang mengerikan bagi proyek konstruksi, terutama pada skema akbar dan sangat kompleks. Tanpa komunikasi yang efektif, tidak mungkin bagi perusahaan konstruksi manapun buat bersaing pada lingkungan operasi yang begitu menantang. Selain itu, poli perusahaan konstruksi yang sudah menyadari bahwa komunikasi efektif menyediakan bukti krusial bagi keumur kompetitif. Dengan berkomunikasi secara efektif, mereka wajib memastikan bahwa karyawan mereka sendiri dan perusahaan lain yang berinteraksi menggunakan mereka berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi intra-organisasi yang efektif bermasalah lantaran akan terdapat poli kendala struktural dan budaya buat mengelola dan mentransfer fakta lintas proyek dan ikatan profesional berkomunikasi pada rantai pasukan adalah tantangan yang lebih signifikan. Mengingat fragmentasi dan banyak organisasi yang terlibat pada proses pengiriman proyek, meskipun demikian, komunikasi yang efektif sangat krusial buat keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, produktivitas, profitabilitas, dan kesempatan kerja berulang. Dan bahkan lebih krusial lagi, lingkungan lokal kerja yang kondusif, sehat misalnya, yang sudah dibahas sebelumnya. Ada aneka macam-macam alasan tidak sinkron mengapa beberapa bentuk komunikasi gagal. Ini termasuk kurangnya pemahaman. Fakta perusahaan konstruksi akbar, proyek penelitian komunikasi industri bangunan, atau bisa dibilang BI CRP 1966. Diprakasai sang National Joint Consultative Council of Architects, Quantity Surveyors and Builders. Dalam tahun 1966, ini membangun seperangkat teori mengenai situasi yang kompleks, saling bergantung dan niscaya yang sudah mengonfirmasi pemahaman kita mengenai komunikasi pada sektor ini. Mengakui sifat informal komunikasi dan menyampaikan keragaman dan kebingungan yang inheren pada aktivitas industri sendiri. Secara khusus, saling ketergantungan yang kompleks ditemukan antara kiprah dan interaksi yang near stabil yang terdapat pada industri menjadi dampak menurut struktur berbasis proyeknya. Ketidakstabilan ini adalah inti menurut kesulitan yang masih dihadapi sang organisasi konstruksi waktu ini. Menurut Bagulay, jenis-jenis faktor penyebab kesulitan komunikasi dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Transmisi yang salah biasanya terjadi karena pesan dikirim melalui media atau saluran yang tidak sesuai. Yang kedua, kurangnya tujuan yang jelas tanpa maksud yang jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian pesan dan kebingungan antara pengirim dan penerima. Selanjutnya, masalah persepsi dan sikap terkait pesan yang disalahpahami, di mana pengirim dan penerima mengaitkan makna yang berbeda sehingga pemahaman bersama tidak mungkin dilakukan. Masalah lingkungan dari gangguan dan kebisingan, kurangnya media komunikasi yang sesuai dari jarak fisik. Bisikan Cina, fenomena pesan terdistorsi secara bertahap saat melewati rantai pesan. Semakin panjang rantainya, semakin terdistorsi pesannya.
Dapat dipahami bahwa semua hambatan komunikasi ini cenderung lebih umum di perusahaan konstruksi daripada di jenis organisasi lainnya. Misalnya, tujuan proyek akan berbeda dari satu pemangku kepentingan ke pemangku kepentingan lainnya, sehingga informasi dapat memiliki berbagai arti yang berbeda. Komunikasi bisa ditinjau sebagai pipa metafora di mana warta pada transfer berdasarkan satu orang ke orang lain. Komunikasi merupakan asal kehidupan berdasarkan setiap sistem hubungan insan lantaran tanpanya terdapat kegiatan yang berarti atau koheren yang bisa terjadi. Meskipun demikian, mendefinisikan komunikasi sulit lantaran adalah konsep multidimensi dan samar-samar ini mempunyai banyak sekali arti yang tidak sinkron. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada perspektif teoritis. Perspektif teoritis pada konstruksi komunikasi. Proses komunikasi didukung oleh dan dalam beberapa hal didefinisikan dalam kerangka teori yang masih ada. Tubuh pengetahuan ini yang telah berkembang sepanjang paruh kedua abad ke-20 telah membentuk pemahaman tentang cara orang berkomunikasi, baik secara formal maupun informal. Ini sangat penting untuk memahami interaksi manusia dan cara informasi dikirim diterima dan diinterpretasikan dalam lingkungan bisnis modern. Perspektif teoritis pada komunikasi memiliki implikasi praktis yang penting karena mereka dapat menginformasikan keputusan tentang bagaimana berkomunikasi paling efisien, efektif. Dengan demikian, bab ini secara singkat menguraikan teori komunikasi antar individu, kelompok dan organisasi. Perspektif yang dieksplorasikan memberikan landasan penting untuk mengeksplorasi cara meningkatkan komunikasi dalam proyek konstruksi dan organisasi dalam bab berikutnya. Di bagian B ini kita mempunyai 3 subbab, yaitu yang pertama komunikasi sebagai proses linear, yang kedua efek umpan balik pada proses komunikasi, yang ketiga dampak konteks budaya pada proses komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai proses linear. Aplikasi teori komunikasi yang paling umum adalah dalam memahami transfer informasi dalam bentuk pesan akustik atau visual yang fungsinya untuk menyampaikan makna. Hal ini berbeda dengan komunikasi antar mesin, di mana fungsinya untuk mengontrol atau memproses informasi. Yang kedua, ada efek umpan balik pada proses komunikasi. Dalam model ini, relevansi cara informasi ditransfer diperhitungkan seperti proses internal, pemancar, dan penerima. Fakta bahwa kebisingan dapat hadir dalam proses ini serta dalam transfer aktual melalui saluran komunikasi. Misalnya, efektivitas mengkomunikasikan detail desain akan tergantung pada seberapa baik disampaikan yang biasanya melalui gambar grafis seperti gambar CAD, jelas. Menggambarkan detail seperti itu menggunakan kata-kata saja akan lebih sulit. Dengan komunikasi kecil, detail desain dipahami dengan benar. Dengan demikian, model ini menawarkan pandangan komunikasi yang lebih mewakili realitas proses karena memperhitungkan cara komunikasi terjadi antara pemancar dan penerima. Yang ketiga ada dampak konteks budaya pada proses komunikasi. Pentingnya budaya, terutama dalam hal menafsirkan perilaku nonverbal, tidak dapat dilebih-lebihkan. Misalnya, apa yang merupakan tanda pujian atau penghormatan di satu negara mungkin merupakan penghinaan atau kutukan langsung di negara lain. Selain itu, subkultur yang berbeda-beda ada dalam masyarakat yang berbeda dan bahkan organisasi yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda secara radikal ditempatkan pada gerakan yang identik. Membedakan antara budaya konteks tinggi dan rendah. Budaya konteks tinggi contohnya seperti Cina dan Jepang lebih mementingkan tanda dan status hubungan daripada apa yang sebenarnya dikatakan. Meskipun kesepakatan cenderung dibuat dengan informal, budaya konteks rendah ini seperti Amerika Serikat yang lebih memperhatikan pesan verbal. Meskipun kesepakatan jarang dibuat, sampai dokumen hukum ditandatangani, dengan demikian cara bisnis melakukan akan berbeda tergantung pada konteks budaya nasional di mana bisnis itu dilakukan. Mengoptimalkan komunikasi dalam konstruksi pentingnya penerima. Mengingat hambatan komunikasi aktif yang diuraikan sebelumnya, masuk akal bahwa ada juga berbagai kriteria yang akan membentuk kondisi optimal yang diperlukan untuk komunikasi yang efektif. Menurut Skytner, kondisi kritis yang harus terlihat untuk kinerja komunikasi yang sudah optimal sebagai berikut.
Sumber informasi harus memberikan informasi yang memadai dan berbeda. Pesan harus benar dan dikodekan secara lengkap agar dapat ditransmisikan sinyal. Berbagai jenis noise harus diperhitungkan jika sinyal ingin ditransmisikan dalam bentuk yang cepat dan benar. Sinyal yang diterima harus diterjemahkan dengan cara sesuai dengan pengkodean. Penerima harus dapat mengubah pesan yang diinginkan menjadi tanggapan. Media komunikasi. Komunikasi dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda dengan masing-masing sesuai untuk keadaan tertentu. Pilihan media mana yang paling tepat akan tergantung pada sifat informasi dan penerima dan hasil yang diinginkan dari komunikasi. Misalnya kok seorang kontraktor yang meminta perpanjangan waktu, tidak akan lebih baik mengkomunikasikan hal ini melalui pertukaran informal di acara-acara sosial proyek. Seperti halnya memberitahu manajer proyek bahwa dia telah tertolak untuk promosi, tidak akan disampaikan dengan baik melalui memo tertulis saja. Meskipun pemancar berkewajiban untuk memilih media yang paling tepat. Kombinasikan media yang berbeda. Oke, bisa di next. Komunikasi interpersonal. Salah satu bentuk komunikasi yang terjadi dalam lingkungan proyek konstruksi adalah komunikasi yang terjadi secara langsung antara individu. Di bab ini akan membahas 5 subbab, yaitu mendefinisikan komunikasi interpersonal, yang kedua sifat komunikasi interpersonal yang efektif dalam konstruksi, 3. Komunikasi interpersonal verbal dalam konstruksi, 4. Dampak kepribadian dan emosi dalam komunikasi interpersonal, komunikasi interpersonal non verbal dalam konstruksi. Yang pertama, mendefinisikan komunikasi interpersonal. Salah satu bentuk komunikasi yang terjadi dalam lingkungan proyek konstruksi adalah komunikasi yang terjadi secara langsung antara individu. Pertemuan rutin yang berlangsung di dalam dan di antara anggota tim desain dan konstruksi akan dilengkapi dengan interaksi di antara banyak pemangku kepentingan proyek seperti klien, subkontraktor, pemasok, inspektur bangunan otoritas lokal, inspektur eksekutif kesehatan dan keselamatan, anggota masyarakat, dan lain-lain. Mendefinisikan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal umumnya mengacu pada proses komunikasi antara dua orang atau lebih. Saluran interpersonal adalah saluran yang melibatkan pertukaran tatap muka antara sumber dan penerima. Sementara beberapa penulis mengacu pada komunikasi interpersonal dalam konteks kelompok. Ada banyak perbedaan antara pola interaksi yang dimanifestasikan antara individu dan kelompok. Sifat komunikasi interpersonal yang efektif dalam konstruksi seperti disebutkan sebelumnya. Komunikasi interpersonal dapat terjadi dalam berbagai cara dengan menggunakan berbagai media, namun dalam instruksi seperti konstruksi di mana sejumlah pendekatan bisa relevan. Penting untuk terlebih dahulu menentukan pendekatan mana yang menghasilkan hasil paling efektif untuk kinerja proyeknya. Beberapa peneliti telah meneliti penggunaan dan kemanjuran pendekatan yang berbeda dalam lingkungan proyek konstruksi. Misalnya, menyelidiki dinamika metode komunikasi interpersonal dan perilaku antara desainer dan kontraktor selama fase konstruksi proyek. Studi mereka berusaha untuk mengukur perspektif efektivitas media komunikasi. Komunikasi interpersonal verbal dalam konstruksi. Meskipun tidak ada komunikasi verbal tatap muka mungkin tampak relatif dan alami dan lugas, sifat industri konstruksi ini saat ini strukturnya yang terfragmentasi dan kendala operasional semuanya dapat bertindak sebagai hambatan terhadap efektivitas komunikasi. Beberapa kendala yang ditimbulkan oleh masalah ini akan dibahas kemudian. Dampak kepribadian dan emosi dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi adalah hal yang sangat pribadi karena di samping proses interaktif yang menjadi ciri transfer informasi antara orang. Serangkaian proses kognitif interpersonal juga terjadi dalam individu memahami apa yang telah dikirimkan kepada mereka. Ini menekankan fakta bahwa orang yang berbeda berpikir secara berbeda dan karenanya menafsirkan makna yang berbeda ke dalam jenis komunikasi yang sama. Oleh karena itu, tipe kepribadian yang memiliki peran dalam menentukan keberhasilan komunikasi interpersonal dan seberapa efektif aktor dalam menyampaikan pesan mereka kepada orang lain. Komunikasi interpersonal nonverbal dalam konstruksi. Penelitian
tentang komunikasi interpersonal nonverbal tidak ada habisnya. Studi syarat nonverbal dalam komunikasi adalah bidang yang benar-benar interdisipliner dengan para sarjana psikologi, psikiatri, linguistik, sosiologi, dan manajemen di antara mereka yang berkepentingan dengan fenomena ini. Ya, bisa di next. Bagian D, komunikasi dalam tim. Kegiatan proyek konstruksi adalah upaya kolektif. Ini berarti bahwa hal itu pasti akan melibatkan kelompok orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang berbeda-beda, yang bekerja sama, yang masing-masing idealnya akan memberikan kontribusi yang berbeda untuk keseluruhan produksi. Di sini akan menjelaskan dua subbab saja. Yang pertama ada pengembangan kelompok dan peran tim, pembentukan dan pengembangan kelompok dan tim, faktor-faktor yang membentuk keberhasilan komunikasi dalam proyek konstruksi. Yang pertama ada pengembangan kelompok dan peran tim. Pembentukan dan pengembangan kelompok dan tim, orang yang telah memberikan salah satu tema yang paling signifikan dalam literatur manajemen sepanjang paruh kedua abad ke-20, memahami cara tim terbentuk dan berkembang sangat penting untuk memahami bagaimana mereka berkomunikasi dan dalam sektor konstruksi. Yang kedua ada faktor-faktor yang membentuk keberhasilan komunikasi dalam tim proyek konstruksi. Seperti telah disinggung di atas, proyek konstruksi bukanlah lingkungan yang sederhana dan langsung untuk memastikan komunikasi yang efektif, terutama mengingat keterlibatan sementara yang menjadi ciri pembentukan dan pengembangan mereka. Wacana dalam bab ini sejauh ini menyarankan bahwa tim akan berkembang secara alami, bahwa sinergi akan muncul dan bahwa mereka akan berfungsi secara efektif. Namun pada kenyataannya tim sering gagal. Anggota tertentu tidak berkontribusi secara efektif dan komunikasi dapat terputus. Terkadang tidak dapat ditarik kembali. Alasan ini didasarkan pada sifat interaksi kelompok, interpretasi individu, dan batas-batas struktural dan budaya yang ditentukan oleh situasi tertentu yang dihadapi. Untuk memahami sifat komunikasi intra kelompok lebih lanjut, perlu untuk mengeksplorasi sifat interaksi dalam kelompok dan peran tersebut dan bagaimana posisi dapat mempengaruhi interaksi mereka ke anggota lain. Ya, bisa di next. Komunikasi organisasi. Komunikasi dapat dikatakan sebagai substansi kehidupan organisasi sehari-hari. Ensberg dan Goodall, meskipun teknologi informasi dapat memfasilitasi komunikasi, arus informasi yang efektif pada akhirnya dicapai melalui interaksi yang efektif di antara orang-orang yang beroperasi dalam konteks kelompok, tim, dan jaringan mereka. Interaksi tersebut tidak acak atau kebetulan, tetapi terkandung dalam struktur dan organisasi yang antara lain saluran komunikasi antara orang-orang. Thomson 1988. Dengan demikian, bab ini akan mengeksplorasi komunikasi organisasi dalam hal cara orang berkomunikasi dalam melintas batas-batas perusahaan. Di bagian E ini akan membahas 4 subbab. Yang pertama ada organisasi sebagai arena komunikasi, yang kedua komunikasi sebagai penentu struktur organisasi, yang ketiga memahami komunikasi dalam organisasi, yang keempat struktur komunikasi dalam organisasi konstruksi. Yang pertama, organisasi sebagai arena komunikasi. Studi tentang orang-orang dalam organisasi adalah salah satu jalur penyelidikan penelitian yang lebih mapan. Lebih dari 60 tahun yang lalu, Chester Barnard menerbitkan karyawannya tentang fungsi eksekutif, di mana dia menyarankan bahwa dalam teori organisasi yang lengkap, komunikasi akan menempati tempat sentral karena struktur, keluasan, dan ruang lingkup organisasi hampir seluruhnya ditentukan. Yang kedua, komunikasi sebagai penentu struktur organisasi. Sama pentingnya dengan struktur organisasi dalam mempengaruhi komunikasi. Bukan hanya karena organisasi menyuruh mereka melakukannya. Bisa dibilang ini informal komunikasi juga dapat ditunjukkan untuk mempengaruhi cara organisasi berkembang dalam arti struktural. Conrad berpendapat bahwa organisasi data komunikasi dapat memberikan bahan penting untuk studi tentang organisasi. Selanjutnya, memahami komunikasi dalam organisasi. Memahami komunikasi dalam organisasi sangat penting untuk memahami mengapa mereka berhasil atau gagal. Ini karena tanpa sistem dan prosedur komunikasi yang efektif, mereka tidak dapat mengelola aliran
Informasi yang kompleks yang diperlukan untuk interaksi dengan lingkungan internal dan eksternal mereka. Struktur komunikasi dan dalam organisasi konstruksi. Kersner menjelaskan bagaimana bagan organisasi juga dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana komunikasi internal dan eksternal harus terjadi dan merekomendasikan bahwa manajer proyek menggunakan matriks tanggung jawab komunikasi. Namun seperti yang dinyatakan sebelumnya, industri konstruksi Inggris mengingat kebutuhan informasi yang luas dari proyek konstruksi dan pesertanya saluran komunikasi yang kuat sangat penting untuk berfungsinya organisasi industri yang secara efektif. Ini termasuk protokol tentang peran dan tanggung jawab dalam hal menyampaikan informasi yang relevan, serta bentuk permindahannya departemen kelompok dan individu yang berbeda akan memiliki kebutuhan informasi mereka sendiri yang pada gilirannya akan menghasilkan keluaran informasi mereka sendiri dengan mendefinisikan struktur komunikasi yaitu representasi formal tentang bagaimana kelompok dan jaringan yang berbeda saling berhubungan melalui kebutuhan dan arus informasi mereka dan mendukungnya dengan protokol komunikasi misalnya format standar untuk mentransfer informasi dari satu departemen ke departemen lainnya. Oke, bisa di next. Oke, saat selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dimas. Oke, baik. Terima kasih Fadil atas kesempatannya. Jadi untuk materi pembahasan kali ini, kasus yang kami ambil adalah kasus pembangunan proyek Jalan Trans Papua yang masih berjalan sampai tahun ini. Nah, jadi apa itu proyek Trans Papua? Proyek Jalan Trans Papua, ruas Mamberamo sampai Elelim, merupakan bagian dari ruas Jalan Trans Papua yang menghubungkan wilayah Jayapura dengan Wamena. Lokasi preservasi Jalan Trans Papua dimulai dari arah Wamena kilometer 366 plus 690 dengan panjang penanganan sebesar 45,94 km. Kondisi existing jalan berupa jalan tanah padat yang rencananya akan ditingkatkan pengaspalannya melalui skema KPBU yang rencananya akan memiliki masa konsesi selama 15 tahun dengan skema pengembalian yang akan digunakan berupa availability payment serta nilai investasi sebesar rupiah 3,6 triliun. Kementerian PUPR bertindak sebagai PJPK dan dalam pelaksanaannya akan menggunakan skema berupa DBFOMT yang artinya Design, Build, Finance, Operate, Maintenance, Transfer. Pembangunan Jalan Trans Papua masih berjalan sampai saat ini, sedangkan di saat yang bersamaan, harga kebutuhan pokok di Indonesia Timur, khususnya di Papua dan Papua Barat, belum merata. Pedagang pasar meminta pemerintah untuk segera mengebut penyelesaian jalan Trans Papua tersebut, yang mana bisa memangkas biaya logistik. Keterbatasan akses menuju beberapa wilayah di Papua menjadi salah satu persoalan biaya logistik mahal. Hal itu berujung pada tingginya harga kebutuhan pokok. Hal ini membuat harga barang menjadi cenderung lebih mahal. Jika jalur darat Trans Papua terbuka dengan baik, maka masyarakat dapat meminimalisir biaya logistik yang dikeluarkan dan keadilan sosial di tanah Papua bisa terwujud, kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI Sudaryono saat melantik pengurus APPSI Provinsi Papua di Jayapura. Nah, sekedar informasi tambahan, Jalan Trans Papua ini ditargetkan akan menembus jalan sepanjang 3.462 km. Berdasarkan catatan Detikcom, hingga pertengahan tahun 2021, jalan yang sudah ditembus panjang 3.446 km, masih tersisa 16 km jalan yang belum tembus. Secara rinci, kondisi jalan yang sudah teraspal sepanjang 1.733 km dan belum teraspal 1.712 km. Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur.
Adanya Jalan Trans Papua diharapkan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1098 km. Saat ini sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 750 km teraspal. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bab 2 pembahasan. Selanjutnya kita akan membahas kaitan pokok antara bahasan khusus kami yang sudah dijelaskan oleh Fadil sebelumnya dengan kasus Jalan Trans Papua yang kami pilih untuk diangkat ini. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai tantangan berkomunikasi proyek konstruksi lingkungan. Semua jenis proyek konstruksi terlepas dari ukuran dan kompleksitasnya memiliki beberapa karakteristik umum yang memerlukan elaborasi mengingat dampaknya terhadap proses komunikasi. Beberapa fitur ini membuat industri lebih kompleks dan sulit untuk dikelola untuk dikelola daripada sektor berbasis proyek lainnya. Boleh di next slide-nya. Nah, fitur-fitur ini diringkas oleh Luz Moore tahun 2003 sebagai yang pertama itu ada sifatnya yang unik dan hanya sekali. Yang kedua ada kecenderungan mereka untuk diberikan waktu dalam waktu singkat. Yang ketiga ada jargon, semantik, dan potensi kesalahpahaman. Jadi kita akan merincikan satu persatu fitur-fitur yang telah diringkas oleh Lusmore ini dengan kasus jalur Trans Papua. Boleh di next slide-nya. Nah, seperti yang udah saya sebutin tadi, yang pertama ada sifatnya yang unik dan hanya sekali. Proyek konstruksi cenderung bersifat satu kali, usaha unik yang dirancang dan dibangun untuk memenuhi produk dan kebutuhan layanan klien tertentu. Bahkan di mana desain standar sedang digunakan, lokasi individu akan menghadirkan tantangan individu mereka sendiri sehubungan dengan kondisi tanah, kendala logistik, dan cuaca yang berlaku. Belum lagi fakta bahwa pihak yang berbeda dan perilaku mereka akan memberikan serangkaian hubungan dan hubungan yang sama sekali berbeda. Sifatnya yang unik dan hanya sekali ini dapat kita kaitkan dengan proyek Jalan Trans Papua, yang mana apabila proyek ini selesai, dapat diakses langsung oleh masyarakat Papua dan memenuhi kebutuhan mereka sebagai sarana bagi peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sampai ke pedalaman. Next slide. Nah, yang kedua ada kecenderungan mereka untuk diberikan dalam waktu singkat. Banyak proyek konstruksi diberikan setelah periode tender yang kompetitif, di mana kemungkinan untuk perencanaan yang matang seringkali terbatas. Bahkan, di mana metode non-kompetitif digunakan, biasanya ada tekanan untuk menyelesaikan proyek secepat mungkin. Seringkali membutuhkan kegiatan desain dan konstruksi bersamaan yang menempatkan peserta proyek di bawah tekanan yang dapat dipertimbangkan. Setelah diberikan kontrak, konsultan desain atau kontraktor harus memobilisasi tim proyek yang terdiri dari perpaduan keterampilan dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan proyek dengan cepat. Dengan demikian, organisasi konstruksi perlu menanggapi perubahan beban kerja yang tiba-tiba karena tidak ada jaminan berapa banyak pekerjaan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu. Seperti pada tahun 2019, di mana terjadi miskalkulasi bahwa proyek Jalan Trans Papua dan jalan paralel perbatasan tak bisa tersambung seluruhnya. Hal ini lantaran adanya sejumlah rute yang medannya terlalu berat, sehingga sulit untuk diselesaikan pada tahun 2019 silam. Oke, lanjut slide-nya. Nah, yang terakhir ada jargon, semantik, dan potensi kesalahpahaman.
Struktur dan budaya industri yang terfragmentasi dan sifat teknisnya telah menyebabkan terciptanya bahasa formal dan informal yang berkembang di sekitar proses dan orangnya. Misalnya, kosakata dan glosarium yang digunakan oleh praktisi manajemen proyek dapat menyebabkan masalah komunikasi. Delisle dan Olson tahun 2004. Dapat kita kaitkan dengan kasus di mana tersebarnya pemberitaan sebuah media online nasional yang mengambil judul cukup bombastis. Judulnya itu ada jalan Trans Papua dari Jayapura ke Merauke bisa pakai mobil. Terkait proyek infrastruktur pembangunan jalan Trans Papua. Bagi para pembaca yang tidak mengetahui bagaimana medan dan topografi Provinsi Papua dan Papua Barat, sebaran foto-foto tanpa kejelasan lokasi yang diklaim sebagai bukti pembangunan jalan Trans Papua belakangan ini memang dapat menyesatkan para pembacanya. Nah, dari kasus di atas dapat kita lihat kurangnya standarisasi dalam ukuran, kualitas, dan kesamaan makna dalam glosarium yang ditargetkan pada praktisi manajemen proyek, di mana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebarkan informasi yang salah terhadap pembangunan jalan Trans Papua yang beredar di berbagai media nasional ke warga Papua ataupun bagi yang membaca berita tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vino. Oke, baik. Terima kasih, Dimas. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif teoritis pada konstruksi komunikasi. Perspektif komunikasi dapat digunakan untuk mendiagnosis alasan mengapa aktor dalam proyek konstruksi sering gagal berkomunikasi secara efektif dan untuk menentukan pendekatan baru untuk meningkatkan kinerja komunikasi di masa depan. Komunikasi yang gagal mungkin bukan merupakan produk dari kegagalan proses, melainkan dari kesalahpahaman yang didasarkan pada perbedaan budaya sehubungan dengan makna. Pentingnya budaya, terutama dalam hal menafsirkan perilaku nonverbal, tidak dapat dilebih-lebihkan. Misalnya, apa yang merupakan tanda pujian atau penghormatan di satu negara mungkin merupakan penghinaan atau kutukan langsung di negara lain. Selain itu, subkultur yang berbeda ada dalam masyarakat yang berbeda, dan bahkan organisasi yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda secara radikal ditempatkan pada gerakan identik. Boleh di next slide. Pembangunan Jalan Trans Papua oleh pemerintah sebagai amanah konstitusi dan diharapkan mampu menjadi penghubung masyarakat di pegunungan untuk mengakses pelayanan umum, baik sekolah maupun pelayanan kesehatan. Di sisi lain, penghambat utama pembangunan Trans Papua adalah perbedaan dan persepsi kekhawatiran akan perubahan sosial dan budaya masyarakat OAP yang dipengaruhi oleh budaya luar. Pembangunan infrastruktur diyakini akan mengubah perilaku atau budaya manusia yang erat kaitannya dengan lingkungan. Perubahan budaya akan mendorong pola-pola baru dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam sekitar mereka. Boleh di next. Berdasarkan pandangan tersebut, maka terbentuk persepsi masyarakat OAP dan pemimpin adat Lapago di Kabupaten Duga beranggapan bahwa Trans Papua sangat bertolak belakang dengan budayanya saat ini, di mana hutan sebagai eksistensi identitas kultural masyarakat adat Papua dan menjadi sumber mata pencahariannya. Boleh di next slide.
Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok dan tim, dan komunikasi organisasi. Komunikasi interpersonal yang efektif bisa dibilang terletak di jantung sistem organisasi yang efektif juga. Memang, tanpa pertukaran verbal yang efektif, proses konstruksi akan menjadi tidak mungkin. Begitu pula dengan komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi. Memahami tipe kepribadian dan kontribusi tim mungkin menjadi kunci dalam memahami di mana kesulitan komunikasi itu tim muncul. Komunikasi tim muncul. Boleh di next slide. Proyek Trans Papua tentu saja tidak dapat berjalan lancar apabila tidak ada komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok komunikasi kelompok dan organisasi yang efektif. Pemerintah harus tetap menjaga agar tidak terjadi miskomunikasi antara pekerja di lapangan untuk segera meminimalisir terjadinya masalah dan mempercepat penyelesaian jalur Trans Papua yang direncanakan membentang sepanjang 3.462 km dari utara hingga selatan tanah Papua itu sendiri. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif tulisan. Perspektif merupakan cara seseorang memandang sesuatu. Setelah mengaitkan pokok bahasan khusus dengan kasus yang kami angkat, proyek pembangunan Jalan Trans Papua, menurut kelompok kami sebagai penulis, kami percaya bahwa kegiatan proyek konstruksi sangat memerlukan komunikasi yang penting dengan memperhatikan aspek-aspek di dalamnya, seperti tantangannya, teori-teori di dalamnya, komunikasi interpersonal, komunikasi grup dan tim, komunikasi organisasi, dan komunikasi korporat. Supaya arah proyek tersebut terlihat dengan jelas dan dapat berjalan dengan efektif. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadil. Baik, terima kasih atas waktunya, Rehan Octavino. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penutup. Ya, bisa di next. Oke, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa komunikasi yang efektif sangatlah berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan berjalannya pekerjaan konstruksi. Konstruksi adalah sektor yang terfragmentasi, dinamis, dan berbeda. Tantangan untuk berkomunikasi secara efektif secara nyata lebih besar daripada di sebagian besar lingkungan produksi lainnya. Hubungan yang didorong oleh kontrak, konflik, dan kurangnya rasa saling menghormati dan kepercayaan. Semuanya bergabung untuk menghalangi komunikasi terbuka dan membuat peran manajer proyek menjadi sangat dituntut dan bermasalah. Namun demikian, menangani komunikasi di industri dapat dilihat sebagai faktor pendukung utama untuk meningkatkan industri di masa depan. Oke, di next. Jadi ini mungkin akan jadi slide terakhir mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Oke, ini ada saran. Saran dari kelompok kami nggak banyak sih, soalnya nanti ribet lagi kita. Jadi dikit-dikit aja. Komunikasi di bidang proyek konstruksi di Indonesia masih perlu diperbaiki kayaknya nih. Maka pihak pemerintah harus lebih memperhatikan lagi
dan mengeksplorasi teknik untuk mengatasi miskomunikasi atau tantangan di dalam proyek. Konstruksi. Oke, bisa di next deh. Oke, tolong di next. Oke, terima kasih. Ternyata kita sudah ada di penghujung presentasi kelompok kami. Jika ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.